Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya dulu istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musalla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas segalanya yang Allah anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita digerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju musola yang kita cintai ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul udma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini. Ini bab baru mengenai zakat. Mungkin pernah beberapa kali disampaikan masalah zakat. Di dalam masyarakat orang membayar zakat sesuatu yang sudah biasa. Namun mungkin di dalam penyampaian pada kesempatan kali ini nanti ada beberapa pendapat, beberapa teori, beberapa yang disampaikan oleh para
ulama ahli fikih. Zakat, teori dan aplikasinya. Kalau berbicara tentang zakat, ini adalah ibadah wajib yang merupakan bagian dari 5 rukun Islam. Ya. Nah, kan rukun Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang zakat. Berbicara mengenai zakat, ini terdiri dari 5 bagian. Pertama, tentang siapa yang wajib berzakat. Yang kedua, tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ketiga, tentang nisab atau kuota zakat dan prosentasenya. Yang keempat, tentang waktunya zakat kapan. Yang kelima, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan jumlah harta yang seharusnya mereka terima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kewajiban berzakat dan siapa saja yang wajib berzakat. Mengenai hal ini diketahui dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Tidak ada perselisihan pendapat dalam hal tentang membayar zakat ini. Tentang siapa yang wajib membayar zakat, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa hal itu wajib bagi setiap muslim yang berstatus merdeka, sudah balik, berakal, dan mempunyai hak memiliki penuh atas harta benda. Namun mereka berbeda pendapat tentang kewajiban membayar zakat bagi anak yatim, orang gila, budak, orang kafir zimmi, dan orang yang tidak sepenuhnya memiliki harta seperti orang yang menanggung utang atau mempunyai piutang atau hartanya ditahan. Nah, ini ada perbedaan pendapat apakah harus mengeluarkan zakatnya atau tidak. Yang pertama kita bahas tentang anak kecil. Tentang anak kecil ini sebagian ulama mengatakan harta mereka wajib dikeluarkan zakat. Anak kecil maksudnya di sini adalah yatim. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh ulama Ali, ya, Ibnu Umar, Jabir, dan Aisyah dari kalangan generasi sahabat. Dan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan beberapa ulama ahli fikih Amsar. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada kewajiban zakat sama sekali atas harta anak kecil. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh para ulama ahli generasi tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan, dan Sa'id bin Jubair. Ada sebagian ulama, yakni Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, yang membedakan antara harta hasil bumi dan harta non hasil bumi. Kata mereka, harta hasil bumi wajib dizakati, sedangkan harta-harta lain seperti ternak, mata uang, barang-barang dagangan, dan lain sebagainya tidak wajib dizakati. Juga ada sebagian ulama yang membedakan antara mata uang dan lainnya. Kata mereka yang wajib dizakati dari harta anak kecil hanya mata uang. Nah, perselisihan tersebut berpangkal dari perbedaan mereka dalam memahami zakat secara syar'i. Apakah itu suatu ibadah yang sama seperti sholat dan puasa, atau zakat itu hanyalah hak yang wajib ditunaikan oleh orang kaya kepada orang fakir miskin? Bagi ulama-ulama yang menganggap zakat sebagai ibadah, syaratnya harus balik. Jadi orang ibadah syaratnya harus balik. Tapi kalau zakat itu bukan termasuk ibadah, ya anak kecil harus mengeluarkan zakatnya. Tapi orang mengatakan zakat itu ya suatu ibadah, kewajiban yang termasuk rukun Islam yang 5 itu. Kalau itu dianggap zakat,
zakat itu sebagai ibadah, maka yang wajib mengeluarkan zakat harus sudah balik. Dan bagi para ulama yang menganggap zakat sebagai hak yang harus ditunaikan oleh orang kaya kepada orang fakir miskin, maka tidak perlu ada syarat wajib balik, itu tidak perlu. Ya, keluarkan ya keluarkan, saatnya harus dikeluarkan. Tetapi bagi para ulama yang membedakan antara harta hasil bumi dan harta non hasil bumi, atau antara harta yang belum jelas dan harta yang sudah jelas, sampai saat ini ya belum diketahui secara pasti. Jadi yang jelas seperti itu. Ketika anak kecil sudah diberi kemampuan, mungkin memiliki harta warisan yang luar biasa, bisa jadi keluarganya menyarankan harus mengeluarkan zakatnya, karena zakat itu yang tadi berpedoman dari hasil penjelasan ulama bahwa harus dikeluarkan dari si kaya kepada si fakir miskin, bukan sebagai ibadah. Nah, kayak gitu. Jadi di sini sudah kita mau ikutan mana? Zakat ini termasuk sebuah amalan ibadah, atau zakat itu sebagai sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh si kaya kepada fakir miskin? Ini garis besarnya di situ. Yang kedua, bagi kafir dhimmi adalah orang non muslim, sekarang sebutannya non muslim, tapi dia tidak memerangi umat Islam, ya, orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, ya, yang tunduk patuh terhadap aturan-aturan kepemerintahan, pemerintahan dalam hal ini mungkin dalam kepemimpinan Islam, negara Islam, seperti itu. Dulu zaman Rasulullah, berdasarkan ini, Rasulullah memimpin negara Arab waktu itu adalah dengan berdasarkan Islam, ya. Maka di mana ada non muslim, orang-orang kafir yang belum memeluk Islam, maka yang dia tidak memerangi, dia mendapatkan haknya, juga kewajiban-kewajibannya. Nah, menurut ulama, ya, mayoritas ulama, mereka semua tidak wajib zakat. Yang kafir dhimmi tadi semua tidak wajib zakat. Tetapi ada sebagian ulama yang mengemukakan hadis dhaif yang mewajibkan zakat terhadap orang-orang Nasrani, suku Taghlib. Maksud mereka dipungut zakat sebagaimana kaum muslimin. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan At-Tsauri. Dalam masalah ini Imam Malik tidak mengeluarkan satu pun pendapat. Mereka berpendapat seperti itu berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap orang-orang Nasrani dari suku Taghlib tersebut. Mungkin dulu pada zaman Umar bin Khattab, zakat dianggap sebagai upeti atau pajak. Nah, kalau sekarang di Indonesia, di negara kita, pajak sendiri, zakat sendiri. Maka di sini ada perbedaan. Maka tadi ada ulama yang mengatakan, atau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mengatakan, ya mereka harus dipungut karena dianggap zakat itu sebagai bayar pajak. Tapi kalau zakat sebagai ibadah tadi, maka orang kafir dhimmi tidak berhak untuk mengeluarkan zakatnya, walaupun mereka kaya raya. Tapi kalau kita lihat di sini, mungkin orang-orang kaya sudah sadar, walaupun mereka non muslim, untuk mengeluarkan
sedekah, ya kita lihat, mungkin tidak kita lihat, kita dengar bagaimana mereka orang-orang kaya mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk disumbangkan untuk kemanusiaan, untuk pembangunan, untuk sosial dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin menurut mereka dianggapnya sebagai zakat menurut versi umat Islam. Nah, tetapi dari versi Islam mereka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang ketiga, tentang Buddha. Di kalangan para ulama terdapat 3 pendapat. Sebagian mereka mengatakan tidak ada kewajiban zakat sama sekali terhadap harta Buddha. Inilah pendapat Ibnu Umar dan Jabir dari kalangan sahabat. Dan juga pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Ubaidah. Menurut sebagian ulama yang lain, yang wajib menzakati harta seorang budak ialah tuannya. Demikian pendapat Imam Syafi'i seperti yang diceritakan oleh Ibnu Al-Mundhir, Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya, dan Ats-Tsauri. Sebagian ulama yang lain seperti Atta dari generasi tabi'in, Abu Tsaur dan beberapa ulama dari kalangan mazhab Dzahiri mengatakan bahwa budak wajib menzakati hartanya. Sebagian ulama mengatakan namanya budak itu seseorang yang dalam tanggungan tuannya. Maka ketika memiliki harta tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, karena dia adalah tawanan dari seseorang. Tapi ada yang mengatakan juga, Ats-Tsauri tadi, ya walaupun dia seorang budak, dia tetap harus mengeluarkan zakatnya. Nah, ini kalau di kalangan kita saat ini nggak ada namanya perbudakan. Loh, mungkin orang menarik, Pak, ini kalau dikiaskan, disamakan, ada seorang pembantu kerja di seorang majikan yang kaya raya, kemudian pembantunya ini juga kecipratan dan memiliki tabungan yang banyak, memenuhi kuota untuk membayar zakat. Apakah orang atau pembantu ini wajib mengeluarkan zakatnya atau tidak? Nah, ini kalau menurut versi tadi ada yang mengatakan harus mengeluarkan zakat, ada yang mengatakan tidak. Nah, ini kalau kita tarik kita kiaskan seorang budak dengan seorang pembantu. Nah, begitu. Kalau di sini biasanya kalau lebaran, mungkin orang yang kaya, seorang pembantu tetap mendapat bagian dari dari zakat itu. Nah, ini perlu dibahas, apakah orang ini berhak untuk mendapatkan zakat atau orang ini harus membayar zakat. Nah, karena seorang pembantu ini karena sudah lama dan bisa mengumpulkan harta yang memenuhi kuota atau nisab untuk berzakat, bahkan mungkin di kampung halaman sudah memiliki tabungan sawah, ya sawah kemudian panennya sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Nah, apakah ini tidak diwajibkan zakat atau pembantu ini tetap wajib mengeluarkan zakat hasil panennya tadi? Nah, ini tadi ada 2 pendapat, yang ini harus mengeluarkan, yang ini tidak wajib, maksudnya begitu. Nah, dalam hal ini kita harus mengikut yang mana? Nah, tidak perlu fanatik. Oh ya, saya untuk hati-hati
ya saya mengeluarkan. Saya juga seorang budak. Budak apa? Karena saya bekerja dengan si tuan, tapi bekerja ini bukan sebagai kepemilikan budak, tapi kerja kita diambil tenaganya kemudian dibayar. Tapi kalau budak itu tidak dibayar. Ya, berarti kalau tadi ada pembantu, contoh yang kaya, punya tabungan banyak, punya sawah, hasil panennya, dia harus mengeluarkan zakat. Karena pembantu tidak bisa disamakan dengan budak. Budak itu ya udah, dia tidak manusia merdeka, dia dalam tanggungan seseorang tuanya. Nah, maka dari itu seorang pembantu jika sudah diberi kemampuan mencapai nisab hartanya, ya dia wajib mengeluarkan zakat. Begitu. Kemudian orang yang berhutang. Nah, ini tentang orang yang memiliki harta, namun ia menanggung utang yang banyak, sebanyak hartanya bahkan lebih. Atau jika harta miliknya diambil untuk melunasi utang, akan kurang dari 1 nisab. Namun jika utangnya tidak dilunasi, maka hartanya mencapai 1 nisab. Apakah ia wajib zakat atau tidak? Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Kata Abu Thawr, ya, Ats-Tsauri Ibnu Al-Mubarak, dan beberapa ulama lainnya, sesungguhnya melunasi utang harus lebih didahulukan. Jika sisanya ada 1 nisab, maka wajib zakat. Begitu pula sebaliknya. Ini berlaku untuk semua jenis harta, baik harta hasil bumi maupun harta-harta lainnya. Jika Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, hutang hanya menghalangi zakat harta apabila berupa selain tanaman, bukan harta tanaman. Kata Imam Malik, utang hanya menghalangi zakat harta apabila berupa mata uang. Tetapi jika ada harta lain yang dimiliki cukup untuk melunasi hutang, maka harta berupa mata uang harus dizakati. Dan kata sebagian ulama, pada hakikatnya utang tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat. Mereka berbeda pendapat karena persoalan apakah zakat itu ibadah atau hak fakir miskin yang ada di tangan orang kaya. Kalau zakat dianggap sebagai hak fakir miskin yang harus ditunaikan oleh orang kaya, maka orang yang mempunyai utang tidak wajib zakat. Soalnya hak orang yang punya piutang harus lebih diutamakan daripada hak orang fakir miskin. Dan harta itu sebenarnya milik orang yang punya piutang, bukan milik orang yang memegang atau orang yang berhutang tadi. Tetapi kalau zakat dianggap sebagai ibadah seperti hanya sholat dan puasa, maka orang yang menanggung utang tetap wajib zakat. Karena pada hakikatnya ibadah wajib bagi setiap mukallaf, terlepas apakah itu punya tanggungan utang atau tidak. Di samping itu, zakat adalah kewajiban manusia kepada Allah, sementara membayar utang adalah kewajiban terhadap sesama manusia. Di sini terjadi pertentangan antara dua kewajiban, yakni kewajiban kepada Allah dan kewajiban sosial. Dan betapapun kewajiban terhadap Allah harus lebih didahulukan. Yang lebih dekat dengan tujuan syariat ialah gugurnya zakat dari orang yang mempunyai utang berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fiha shadaqatun tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Di dalam harta benda ada zakat yang dipungut dari orang-orang kaya
dan dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin. Padahal orang yang masih punya tanggungan utang, pada hakikatnya ia bukan orang yang kaya. Kami dalam hal ini, seorang musonif, ya, penyusun kitab ini mengatakan berdasarkan argumen pendapat dari ulama tadi, dibedakan apakah itu harta tunai, uang tunai, atau harta dari hasil bumi atau non hasil bumi. Nah, ini ada perbedaan. Jadi jelas kita mau ngikut yang mana. Oh, harta saya banyak, saya punya 1 miliar, tapi hutang saya lebih dari 1 miliar. Kalau kita kembalikan untuk nyarutan, berarti sudah habis, tidak ada 1 nisab. Maka di sini tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Tapi kalau tadi urusan zakat adalah urusan kita dengan Allah, maka walaupun kita punya utang, tapi kita harus tetap menunaikan membayar zakat. Nah, di sini harus berbedaan. Tapi kalau saya punya utang, kalau seandainya harta saya untuk melunasi utang masih kurang, ya, ini kan sebagai ibadah sosial, saya harus berbagi kepada orang fakir miskin. Nah, dalam hal ini orang yang memiliki hutang, memiliki harta dan masih memiliki utang tadi tidak wajib mengeluarkan. Tapi kalau ini kaitannya dengan ibadah kepada Allah, maka orang ini wajib mengeluarkan zakat. Ya, kayak gitu. Walaupun, ya, karena maaf, di luar sana mungkin kita melihat orang-orang pengusaha yang kelihatannya rumahnya mewah, mobilnya mewah, pabriknya di mana-mana, ternyata ya utang mereka lebih banyak dari aset yang ada. Tapi apa? Mereka tetap mengeluarkan, berkewajiban mengeluarkan zakat karena kaitannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena berbagi tadi tentang ibadah sosial. Karena memang dalam hal ini namanya zakat itu adalah ibadah yang mencakup ibadah mahdoh dan ghair mahdoh, ibadah secara vertikal dan horizontal, ibadah yang lurus, tegak lurus ke atas kepada Allah. Zakat juga ibadah sosial, ya, secara vertikal, ya, vertikal dan horizontal, mencakup keduanya. Pada Allah ya beribadah, kemudian pada sosial juga dapat. Nah, inilah zakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini kita mungkin tahu, ya, kita sendiri yang tahu, Pak, saiki wong ki pasti duwe utang. Lah nek duwe utang berarti corak zakat. Lah nek orang zakat nanti bagaimana fakir miskin di lingkungan kita? Ya, apakah mereka tidak berhak untuk mendapatkan harta-harta kita? Nah, atau kita tarik tadi, ya, zakat sebagai ibadah kita tunaikan kewajiban untuk membayar zakat itu, sekaligus ibadah zakat sebagai santunan, ibadah sosial. Kita bisa berbagi dengan masyarakat fakir miskin sekitar. Nah, kita ambil garis tengahnya saja, tidak perlu ngotot apakah saya mempertahankan, saya harus mengikuti pendapat ini, kalau saya ini berarti saya tidak harus mengeluarkan zakat. Oh, kalau seperti itu, wah, pelit ini nanti. Nah, tapi kalau ya udahlah, utang itu tanggungan saya, walaupun saya utangnya banyak, tapi memang harta yang dalam genggaman saya ini banyak,
ya saya tetap akan keluarkan zakat itu. Ya, urusan hutang, urusan ya tetap harus ditunaikan, tapi ya nanti kalau berpedoman gini, saya harus menunaikan hutang dulu, membayar hutang dulu. Ya, kalau dibayarkan hutangnya, lalu kapan kita mau berbagi? Kapan kita berzakat? Nah, ini kan menjadi rancu. Maka dari itu kita geragapi, kita tahu sendiri apakah saya harus mengeluarkan zakat atau tidak. Karena sama-sama ini harus mengeluarkan harta yang ada di diri kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini ada beberapa orang yang wajib. Nah, siapa-siapa tadi yang wajib mengeluarkan zakat? Tadi kita sudah bahas anak kecil, kafir dini, duda, orang yang berutang. Apakah semua itu wajib mengeluarkan zakatnya atau tidak? Ya, kita sudah bisa menggali, bisa menyimpulkan sendiri menurut pendapat para ulama berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak seenaknya sendiri. Wah, saya enak karena saya masih punya utang. Ya, saya mobil belum lunas, motor belum lunas, aku tak perlu zakat nah, kayak gitu. Iya, mobil ya ini kan mau rumahnya banyak kok ora zakat yo, mesake sing fakir miskin sekitarnya isone ndelok tok ya kan sakake kayak gitu. Ya kita berbagi, niatin. Kalau memang itu tidak menjadikan kewajiban kita membayar zakat, ya udah, insya Allah kita mendapatkan nilai sedekah atau hadiah. Ya, kalau namanya sedekah itu ada tingkatan-tingkatan pahalanya. Untuk orang ya sedekah ya, kita sedikit menyinggung ke sana. Sedekah kalau kita terapkan untuk pembangunan masjid, pahalanya mungkin bisa berlipat ganda. Sedekah untuk pembangunan madrasah, sedekah untuk membangun jalan, untuk bangun musola, sedekah yang nilainya kecil, sedekah kepada orang kaya. Ya, orang kaya bukan sedekah, tapi hadiah. Hadiah, mengapa kita hadiah? Karena kita senang dengan orang tersebut. Nah, kita memberi kepada mungkin mungkin seorang atau apa ya, yang kita senangi, kita unjung. Itu bukan sedekah. Sedekah kok kepada orang kaya, itu memberi hadiah. Hadiah apa? Ya, hadiah semampu kita dalam memberi. Mungkin itu berupa makanan atau sekedar coklat atau parcel, atau hadiahnya berupa barang mewah. Kayak gitu. Jadi memberi kepada seseorang bukan berarti itu sedekah, tapi bisa berupa hadiah. Kalau sedekah itu kayaknya orang yang lebih rendah dari kita. Tapi kalau hadiah, kita bisa memberi siapapun. Mungkin pada bupati, ya, gubernur sedekah, bukan sedekah, hadiah. Tapi kalau sekarang sama pemerintahan, mungkin itu disebut gratifikasi. Itu tidak boleh. Tapi kalau orang seperti saya, orang biasa, memberi hadiah kepada teman saya, kebetulan teman saya menjabat sebagai bupati, wali kota, ya sah-sah saja, bukan sebagai gratifikasi seperti itu. Jadi bukan zakat, bukan sedekah, tapi itu hadiah. Begitu Bapak Ibu, nggih. Nah, mungkin kajian pada pagi hari ini tidak perlu lama-lama ya. Mungkin nanti kalau ada mau dialog, tanya jawab, kita lanjutkan yang setelah ini. Baik, begitu
Kita akhiri dengan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.